Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengucap syukur lagi kepada Tuhan, di mana Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati hari yang baru ini. Sebelum kita melakukan aktivitas, marilah kita merenungkan sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Firman Tuhan berbunyi demikian, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Renungan kita pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana kita bersukacita, berdoa, dan selalu mengucap syukur. Di dalam renungan kita pada pagi hari ini, ada 3 kebenaran. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa, di ayat yang ke-16. Bersukacita adalah salah satu bukti bahwa seseorang telah menerima Kristus, sehingga Paulus menuliskannya sebagai bagian dari buah roh, yang terambil dalam Galatia 5 ayat 22 sampai yang ke-23. Jadi, bagaimana orang percaya bisa mendapatkan sukacita? Ya, dengan cara mendekatkan diri kita dengan Kristus. Fokus pada Kristus dan bukan masalah atau keinginan daging kita. Bukan berarti sedih itu dosa atau tanda kita ada di luar Tuhan. Tetapi mendekatkan diri kita kepada Tuhan akan mengubah cara pandang kita dalam menghadapi dunia. Kebenaran yang kedua, tetaplah berdoa. Paulus melanjutkan dengan perintahnya untuk berdoa. Berdoalah senantiasa, berarti tak henti-hentinya kita berdoa. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Tesalonika supaya tidak boleh mengabaikan berdoa. Mereka harus mengucapkan doa sepanjang hari. Berdoa di sini meliputi semua bentuk doa. Bentuk doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada orang percaya. Dan berdoa juga adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Karena itu, melalui doa, kita boleh mengungkapkan kerinduan dan harapan kita, termasuk menyampaikan pergumulan, persoalan, beban-beban, sakit hati yang kita alami dalam permohonan doa kita kepada Tuhan. Waktu dan tempat tidak dapat membatasi hubungan kita dengan Tuhan untuk berdoa. Tuhan mau mendengarkan doa orang yang berseru kepadanya. Sebab itu, kita janganlah berhenti untuk terus berdoa. Karena doa adalah kekuatan kita menghadapi segala bentuk tantangan dan pergumulan hidup yang kita alami. Kebenaran yang ketiga yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal seperti yang terdapat dalam ayat yang ke-18. Seperti halnya bersukacita dan berdoa, mengucap syukur juga harus dilakukan. Hidup di dunia ini kadang enak, kadang berat. Tetapi Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, seperti yang ada di dalam Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11a. Itulah sebabnya di tengah keadaan baik maupun yang kurang baik menurut kita pemikiran sebagai manusia, kita percaya bahwa Allah yang memberikan itu semua demi kebaikan kita. Dengan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal merupakan perintah yang wajar untuk kita lakukan. Kita pun mengucap syukur dalam segala hal. Di dalamnya menyangkut hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk, keberhasilan atau kegagalan, sakit atau sehat, kelimpahan atau kekurangan, kesusahan atau kemakmuran, suka atau duka. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Lalu bagaimana mungkin ketiga hal ini dilakukan secara terus-menerus? Kita boleh melihat bahwa di ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18 adalah salah satu kesatuan dari ketiganya yang diperintahkan di dalam Kristus. Artinya sukacita, doa, ucapan syukur kita lahir dari relasi dengan Kristus. Inilah yang membuat ketiga perintah ini bersifat permanen dan kudus. Artinya, tidak bergantung pada situasi di luar diri kita dan juga dilakukan dengan seturut dengan isi hati Tuhan. Jadi, harus dilakukan setiap saat. Bukan juga kita bersukacita ketika kita melihat orang lain susah atau mengucap syukur ketika dosa kita tidak ketahuan orang. Tetapi kita mengucap syukur atas apa yang kita alami. Marilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita melakukan ketiga hal ini. Jangan sampai berkat-berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita, baik jasmani maupun rohani, malah kita balas dengan hidup yang selalu murung, sibuk dengan dunia, dan berkeluh kesah. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah menjaga, melindungi kami. Hari
pas hari teristimewa Tuhan telah menolong kami di sepanjang hidup kami hingga pada saat ini. Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin.